over 100 years, the city of Hiroshima had garrisoned some of the Japanese Empire's finest troops. The city had never been subjected to actual bombing, but had been warned repeatedly. Now its army headquarters, barracks, ordnance, and quartermaster depots, factories, mills, and shipyards were to feel the weight of the atom's destructive power. 21 days after the New Mexico experiment, a B-29 was over Hiroshima carrying an atomic bomb. Thousands of buildings and homes were instantly destroyed. The flash radiation of heat from the blast scorched hillsides as far as 8,000 feet away from ground zero. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Huetyo-Diningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Assalamualaikum, selamat pagi Jenderal. Sakarno-san, Hatta-san, そしてRajiman-san。日本はクリスマスの約束を守り、外にインドネシアに独立を与えます。Dengan cara apa Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia? PPKIの準備ができたら、数日に独立を宣言できます。Benar, saya setuju. PPKI adalah badan bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, tetapi kita harus tetap memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi dibacakan pada tanggal paling tepat, yaitu tanggal 24 Agustus 1945. Baik, akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan pihak PPKI. Sekian, kami undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Dua hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, yaitu Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the... Kawan-kawan, kemari dahulu. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekuasaan-kekuasaan. Kita harus segera mendesak kalangan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi jangan sampai itu masuk ke PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian, Bung? Karena PPKI adalah bentuk Jepang. Kita tidak ingin campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak, Bung? Bung Karno, dialah pemimpin rakyat yang melalui siaran radio.
Kalau beliau menyanyikan naskah proklamasi disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu, Kalau perlu apa? Kita perlu bicara baik-baik dengan beliau. betul kawan, kekerasan bukan cara yang paling tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemui. Betul. Betul. Assalamualaikum. Kang Mas, ada yang datang bertamu. Siapa, Bu? Beberapa pemuda katanya ada yang mau ingin dibicarakan. Oke. Saya bikin minuman dulu ya. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Begini, Bu. Jepang telah menyerang pada Sekutu. Waktunya kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kan ada badan yang berhak untuk melakukan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Tetapi, Bu, kami dari golongan tidak setuju apabila PPKI yang mempersiapkan itu semua. Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PKI. Baik, kalau pendapat Anda seperti itu, kami mohon undur diri. Baiklah kalau begitu. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pengangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa lagi kalian datang ke sini? Sekarang Bung, kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung tidak memenangkan hari ini, akan ada peperangan di esok hari. Ini potong leher saya. Bawa saya ke pojok situ lalu potong leher saya. Jangan menunggu besok. Jepang masa silam. Kenapa saudara tidak memproklamasikan diri? Kenapa minta Soekarno? Benar, kita tidak bisa gegabah melawan Jepang yang masih membawa senjata. Kami telah membicarakan baik-baik kepada Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan. Kekuatan yang segini ini tidak akan cukup untuk melawan Jepang. Coba kalian perlihatkan kepada saya dan bagaimana cara memperlihatkan kemerdekaan setelah diproklamasikan. Sekarang saya mohon waktu untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usulan dari golongan muda, saya tidak bisa menerima karena akan memakan banyak korban dan harta. Baik, jika Anda masih mempertahankan pendapat Anda, kami pamit undur diri. Pada tengah malam tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat tersebut, diputuskan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Assalamualaikum, Bung Karno. Ada apa ini? Ayo saya. Saya tidak akan pergi kalau istri saya tidak akan pergi. Kang Mas, ini ada apa? Saya mau tahu apa maksud kalian? Sudah, semua ikut saya. Setelah berhasil meyakinkan Bung Karno, Wikana dan Khairul Saleh segera membawanya keluar rumah bersama Fatmawati dan Guntur.
Di tempat lain, Bung Hatta juga telah dijemput oleh golongan muda. Mereka kemudian dipertemukan di satu titik sebelum berangkat menuju Rengas Dengklok. Kenapa Bung harus tetap bersikeras? Proklamasi harus melewati PPKI. Waktu kita tidak banyak, Jepang sudah kalah, tetapi tentara Jepang sudah mengaku kekalahan. Jika kita tidak bergerak dari sekarang, kalian bisa berubah sewaktu-waktu. Bukan berarti saya tidak ingin proklamasi segera dilakukan, tetapi kita harus mempertimbangkan keadaan. Jangan sampai rakyat menjadi korban. Kita juga harus memikirkan dampak politiknya. Semua harus dipersiapkan dengan matang. Kami tidak takut resiko, Bung. Simpan semangat kalian untuk hari esok. Kita lihat sejauh mana keyakinan kalian di Rengas Dengklok nanti. Revolusi berada di tangan kami, dan kami akan memerintahkan Bung. Jika tidak dilaksanakan revolusi pada malam hari ini, Lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan untuk dilaksanakan tanggal 17 nanti. mengapa justru diambil tanggal 17? Kenapa tidak tanggal 16? Saudara-saudara, kemerdekaan bukan berarti soal keberanian. Jika kita tergesa-gesa tanpa persiapan, rakyat kita bisa menjadi korban. Tetapi Bung Hatta, justru karena Jepang sudah kalah, ini adalah saat yang paling tepat. Jika kita menunggu, kita akan kehilangan momentum. Momentum penting, tapi keterlibatan jauh lebih penting. Kita harus memastikan bahwa setelah proklamasi ini, negeri ini bisa berdiri. Bukan justru kacau karena tidak siap. Saya tidak dapat menerangkan dengan akal mengapa tanggal 17 memberi harapan kepada saya. Akan tetapi, saya merasakan dalam kalbu saya bahwa itu adalah saat yang tepat. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, saat kita sedang berpuasa. Menjadikan itu saat paling suci untuk kita semua. Tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Jumat besok adalah Jumat Pagi, Jumat yang paling berbahagia. Jika itu memang keputusan Bung Karno, maka kita harus memastikan bahwa keputusan ini tidak hanya kuat secara batin, tapi secara lahir. Kita tidak boleh gagal setelah melangkah. Bung Karno, saya datang untuk menjemput Bung kembali ke Jakarta. Saya tidak akan pergi sebelum ada kepastian. Bung, situasi di Jakarta sudah memungkinkan. Kami telah sepakat proklamasi harus dilaksanakan besok. Saya menjamin dengan kehormatan saya, proklamasi harus dilaksanakan besok. Baiklah, saya ikut ke Jakarta bersama kalian. Kita harus berangkat sekarang, Bung. Waktu kita hanya sedikit. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama Laksamana Maeda sempat menemui Maijen Nishimura, namun tidak mendapatkan izin untuk melaksanakan proklamasi. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Silakan pakai rumah saya saja, Bu. Keamanan akan saya jamin. Ruangan mana yang bisa dipakai? Ruang makan dan sarana di depan. Keadaan yang memaksa kita mempercepat proklamasi kemerdekaan. Saya juga mengusulkan bahwa naskah ini harus kita tanda tangani bersama. Saya kurang setuju. Naskah tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Saya ini, tolong kau ketikkan naskah proklamasi. Baik, Bung. Di tengah suasana subuh yang mencekam, Ibu Fatmawati menyadari bahwa mereka tidak memiliki bendera untuk dikibarkan. Beliau kemudian membongkar lemari dan mencari kain apa saja yang bisa digunakan. Bu, lagi cari apa? Berantakan sekali. Ini Kang Mas, lagi cari bendera untuk besok proklamasi. Itu kan bahannya tidak sama, Bu. Ya mau bagaimana lagi? Sudah tidak ada waktu untuk cari keluar. Ya mau bagaimana lagi? Memang kayak begini keadaan kita sekarang. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 tepat.
Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir dalam acara yang sangat penting ini. Berpuluh-puluh tahun kita telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun kita mengusahakan kemerdekaan kita. Dan kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka dari seluruh Indonesia. Sekarang telah saatnya kita merayakan kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan landasan diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta. Bendera siap. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari rangkaian peristiwa penting, mulai dari melemahnya Jepang setelah pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, hingga munculnya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan tersebut justru mendorong para tokoh untuk segera mengambil keputusan demi kemerdekaan bangsa. Melalui musyawarah dan tekad bersama, pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menjadi awal berdirinya negara Indonesia yang merdeka, sekaligus bukti bahwa persatuan dan perjuangan mampu membangun bangsa mencapai kemerdekaan. Romantis.